Baik, untuk nomor 6 di sini ada soal cerita mengenai jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan di sebuah kelas. Nah, kita diminta untuk mengubah cerita ini menjadi bentuk perkalian matriksnya itu seperti apa sih? Nah, di sini kita butuh variabel. Di nomor 6 sudah ditentukan bahwa variabel untuk X-nya adalah menyatakan banyaknya siswa laki-laki dan untuk Y-nya menyatakan banyak siswa perempuan. Maka kita ganti dulu kalimat yang ada di nomor 6 ini, khususnya kalimat pertama dan kalimat kedua menjadi bentuk matematis. Kalimat pertama dulu, banyaknya siswa laki-laki. Banyak siswa laki-laki udah jelas X ya, variabelnya adalah, maka tandanya pakai sama dengan 2/5. Berarti di sini 2/5 dari siswa perempuan. Siswa perempuan variabelnya adalah Y. Maka di sini Y. Kita bisa pindahkan 5-nya ke kiri karena ini pembagian ada di bawah, maka pindah ke atas jadi perkalian. Menjadi 5 kali X sama dengan 2 kali Y. Ini kan masih ada 2 di atas ya. 2 dikalikan dengan Y. Kemudian dipindah semua ke kiri menjadi 5X min 2Y sama dengan, karena habis di kanan berarti 0. Nah, ini kita punya persamaan yang pertama. Kemudian untuk kalimat yang kedua, jika 12 orang siswa perempuan meninggalkan kelas itu. Siswa perempuan berarti variabelnya adalah Y. 12 orang meninggalkan berarti min 12. Maka jumlahnya, banyaknya siswa perempuan dan laki-laki menjadi sama. Jadi kalau siswa perempuan berkurang 12, jumlahnya menjadi sebanyak siswa laki-laki. Nah, kita pindahkan supaya sama dengan persamaan yang pertama. X-nya dipindah menjadi, Y-nya dipindah menjadi min Y. Min 12-nya tetap di kiri, atau kita bisa balik posisinya menjadi X min Y sama dengan min 12. Ini persamaan yang kedua. Nah, dari sini kita bisa bentuk matriksnya. Caranya gimana? Kita ambil saja koefisien dari variabel yang ada. Misalkan untuk persamaan 1 di sini kan 5. Kemudian ada min 2 di sebelahnya. Kemudian untuk persamaan 2, koefisien dari X-nya ini adalah 1. Dan untuk koefisien dari Y-nya adalah min 1. Untuk XY-nya kita sendirikan di sini, XY. Ruas kanannya kita ambil yang ruas kanan sesuai dengan persamaannya. Yang pertama 0, kemudian yang kedua adalah min 12. Setelah itu kita pindahkan matriksnya, matriks yang ada di kirinya XY ini kita pindah ke kanan sama dengan, karena di pilihan gandanya adanya seperti itu ya. Maka di kiri kita sisakan X dan Y. Nah, untuk matriks ini dipindah menjadi inverse-nya. Dan posisinya harus tetap di sebelah kiri. Pindah juga harus tetap di sebelah kiri. Sehingga langsung kita hitung di sini inverse-nya menjadi min 1 kali 5. Min 5, kemudian dikurangi min 2 kali 1. Min 2, joinnya adalah min 1, 2, min 1, 5. 0 dan min 12-nya kita biarkan. Kemudian di total, yang bawah menjadi min 5 plus 2, jadinya min 3 totalnya ya. Ini tetap saja dulu. Nah, setelah ini kalau misalkan min sepertiganya kita kalikan dengan matriks ini kan hasilnya tetap sama saja pecahan dan tidak ada di pilihan ganda. Maka kita kalikan min sepertiganya dengan matriks yang belakangnya, yaitu 0 dan min 12 ini ya. Matriks yang depan ditulis dulu tetap. Kemudian min sepertiga dikalikan 0, hasilnya 0. Dan min sepertiga kali min 12, min kali min plus ya, sepertiga kali 12 adalah 4. Sehingga XY-nya
Kalau dituliskan dalam bentuk perkalian matriks menjadi min 1, 2, min 1, 5 dikalikan dengan 0, 4. Sehingga jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke nomor 7. Di sini ada soal tentang matriks. Diketahui dua matriks A dan matriks B. Kemudian ada persamaan AB sama dengan BA. AB artinya matriks A dikalikan matriks B, BA artinya matriks B kali A. Kita tulis dulu persamaannya. Kemudian kita tulis matriksnya. Ini matriks A, sebelahnya adalah matriks B. Kemudian di ruas kanan dibalik ya. Di awal B, kemudian di akhirnya adalah A. Nah, setelah itu kita mencari nilainya K per M itu berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tinggal pilih aja baris sama kolom yang ada variabel K dan M-nya. Kalau di matriks pertama berarti kan kita ambil aja baris pertama, kemudian di matriks B-nya kita ambil kolom kedua. Kemudian kita kalikan 5 kali M, hasilnya 5M, ditambah dengan 5 kali K, hasilnya 5K. Kemudian di ruas kanan juga ambil yang sama, baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. 9 kali K hasilnya 9K, ditambah M kali 2 hasilnya 2M. Kita pindah ruas supaya sama variabelnya, 5M dikurangi 2M, kemudian 9K dikurangi dengan 5K. 5 kurangi 2 hasilnya 3. Kemudian 9 kurangi 5 hasilnya 4. Nah, yang ditanyakan adalah K per M, maka M-nya dipindah ke kanan. Karena perkalian jadi pembagian ya pindahannya. Kemudian 4-nya dipindah ke kiri jadi per 4. Maka jawabannya adalah 3 per 4. Lanjutkan ke nomor 8. Di sini juga ada persamaan matriks ya. Jadi ada matriks seperti ini dikalikan matriks lain, hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, dari sini karena yang dicari hanya X min Y saja, kita ambil aja baris dan kolom yang ada variabelnya. Misalnya kita ambil dari sini baris 1 saja, kemudian kita ambilnya kolom 1, kemudian 5 kali 2 hasilnya 10, min 2 kali X hasilnya min 2X. Karena yang dikalikan adalah baris 1 kolom 1, maka hasilnya adalah di baris 1 dan kolom 1 juga, yaitu 1. Kemudian kita pindah 10 dikurangi 1, min 2X dipindah jadi 2X. 9 hasilnya sama dengan 2X. X-nya ketemu 9 per 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua. 5 kali min 1 hasilnya min 5. Min 2 kali X, min 2X. Kemudian min 2 kali Y, min 2Y. Karena baris 1 dan kolom 2, maka hasilnya ada di sebelahnya sini. Baris 1 kolom 2 yaitu 0. Karena yang dicari Y, kita pindah dulu ke kanan, jadinya 2Y. Kemudian X-nya kita ganti, karena udah dapet. Jadinya min 5, min 9, totalnya adalah min 14. Sama dengan 2Y. 2-nya dipindah jadi min 14 per 2, sama dengan Y. Kemudian kita cari yang ditanyakan yaitu X min Y. X-nya sudah ada 9 per 2, dikurangi Y-nya min 14 per 2. Karena min sama min jadinya plus. Dan karena penyebutnya sudah sama, maka yang atas ini tinggal dijumlahkan saja. 9 sama 14, totalnya 23, penyebutnya tetap 2. Maka jawabannya adalah 23 per 2. Kita lanjut ke nomor 9. Di sini masih tentang matriks. Diketahui ada dua matriks P dan Q. Kemudian yang ditanyakan adalah determinan P inverse dikali Q inverse itu berapa.
Nah, di sini kita bisa pakai sifat-sifat determinan ya, dimana kalau dicari P inverse dikali Q inverse, bisa dipecah jadinya determinan P inverse dikalikan dengan determinan Q inverse. Nah, untuk determinan inverse kita bisa cari dengan rumus 1 per determinan P ini dikalikan dengan 1 per determinan Q. Maka tinggal mencari determinan P-nya berapa, determinan Q-nya berapa. Kita mulai dari determinan P dulu. Determinan berarti disilang ya, setengah kali 1 hasilnya, setengah, dikurangi dengan 1 kali sepertiga hasilnya adalah sepertiga. Penyebutnya dikalikan, jadi 6 ya. Kemudian 3 dikali 1, 3, dikurangi dengan 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah 1/6. Kemudian determinan Q-nya, 4 kali 1 hasilnya 4. Dikurangi min 2 kali min 1 hasilnya 2. Maka determinan Q adalah 2. Tinggal dimasukkan ke 1/P ini berarti 1/1/6. Dikalikan dengan 1 per determinan Q-nya adalah 2. Nah, 1 dibagi 1/6 akan menjadi 6. Karena 1/6-nya kan dibalik ya. Jadi atas. Kemudian dikalikan dengan setengah hasilnya adalah 3. Maka jawabannya adalah B, 3. Selanjutnya nomor 10 masih tentang matriks juga, diketahui ada matriks B. Kemudian persamaan A dikali B inverse hasilnya 2, 1, 4, 3. Begini ya, kemudian nah yang ditanyakan adalah A-nya, maka kita perlu memindah B inverse-nya ini ke kanan, ke ruas kanan sama dengan. Nah, untuk B inverse, kalau matriks biasa dipindah jadi inverse, maka kalau inverse-nya dipindah menjadi matriks awal. 2, 1, 4, 3. Kita tulis dulu karena posisi B inverse-nya kan di belakang ya, maka kalau pindah pun tetap harus ada di belakang. Inverse berubah jadi matriks awal. Matriks awalnya berarti B. Maka kita tinggal mengalihkan saja 2, 1, 4, 3 dengan matriks B-nya kan sudah diketahui. 1, 2, 3, 5. 2 kali 1, 2 ditambah dengan 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4 ditambah 1 kali 5, 5. 4 kali 1, 4 ditambah 3 kali 3, 9. 4 kali 2, 8 ditambah dengan 5 kali 3, yaitu 15. Kemudian di total hasilnya 5, 9, 13, dan 23. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Di sini ada soal mengenai matriks, diketahui matriks A, B, dan C. Nilai K yang memenuhi A plus B sama dengan C inverse adalah, maka pertama kita masukkan dulu matriksnya ke persamaan tersebut. Jadi di sini A plus B sama dengan C inverse. A-nya adalah 6, 2, min 3, min 2. Ditambah dengan B-nya, min 1, 0, min 5, 3K plus 1. Nah, kemudian ruas kanannya adalah C inverse. Nah, diketahui C-nya, maka kita cari dulu inverse-nya. Inverse-nya adalah 1/, determinan C. Determinan C-nya 10 dikurangi 9, 1 ya. Kemudian adjoinnya 5, 2, min 3, min 3. Nah, setelah itu kita lanjut mencari K-nya. Karena yang dicari hanya K saja, maka kita ambil elemen yang ada variabel K, yaitu yang ini. Kemudian di sebelahnya yang posisinya sesuai adalah min 2. Kemudian di ruas kanan posisinya yang sesuai adalah 2. Kita jadikan 1, min 2, ditambah 3K plus 1, sama dengan 2. Kemudian semua angka kita pindahkan ke kanan menjadi 2 plus 2 min 1. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Sehingga K-nya ketemu
1. Jawabannya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 12. Di sini ada persamaan matriks, yang dicari adalah hubungan antara Y dan X-nya itu seperti apa. Nah, untuk mencari X-nya kita kalikan baris yang ada X-nya dikalikan dengan kolom yang tidak ada Y-nya supaya tidak bercampur jadi 1. Jadi X min 5 dikali 4 dulu. X kali 4 hasilnya 4X. Min 5 dikali 4 hasilnya min 20. Ditambah dengan 4 dikali 2 hasilnya 8. Karena ini baris pertama dan kolom pertama, maka hasilnya adalah baris pertama dan kolom pertama di ruas kanannya, yaitu 0. Kemudian kita pindahkan angkanya semuanya ke kanan menjadi 20 dikurangi 8. Maka 4X-nya sama dengan 12, X-nya ketemu 3. Setelah itu kita lanjutkan lagi mencari Y-nya. Y-nya maka kita kalikan baris yang tidak ada Y-nya, yaitu baris kedua ini ya, dikalikan dengan kolom kedua. Min 5 kali min 1 hasilnya 5. Kemudian 2 kali Y adalah 2Y. 2 dikali min 1 min 2 sama dengan, karena ini baris kedua kolom kedua, maka hasilnya juga baris kedua kolom kedua, yaitu 5. Kemudian angkanya kita pindahkan ke kanan menjadi 5 dikurangi 5 ditambah 2 sehingga 5-nya habis sama dengan 2. Y-nya adalah 1. Nah, untuk melihat hubungan antara X dan Y itu kan lebih kecil dari X, dan nilainya adalah sepertiga dari X, karena sepertiga dikali 3 kan hasilnya 1 sesuai dengan nilainya Y, maka hubungannya adalah Y sama dengan X per 3. Baik, kita lanjutkan ke nomor 13. Di sini diketahui matriks A, kemudian ada persamaan K dikali determinan A transpose sama dengan determinan A inverse. Nah, yang ditanyakan adalah K-nya itu berapa. Nah, ini kita bisa pakai sifat determinan ya, bahwa determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Kemudian determinan A inverse itu sama dengan seper determinan A. Jadi kuncinya adalah nyari determinan A-nya itu berapa. Maka kita cari di sini dulu. Determinan A-nya berarti disilang ya. 9 kali 3 hasilnya adalah 27. Dikurangi dengan 4 kali 6, yaitu 24. 27 dikurangi 24 hasilnya adalah 3. Kemudian kita masukkan di sini. K-nya tetap karena masih dicari. Determinan A-nya 3 sama dengan 1 per 3. 3-nya dipindah karena perkalian menjadi pembagian ya. Jadinya 3 kali 3. Maka K-nya adalah 1/9. Kemudian nomor 15. Di sini ketahui ada matriks seperti ini ya, merupakan matriks singular. Matriks singular itu artinya dia matriks yang tidak punya inverse dan determinannya pasti sama dengan 0. Berarti di sini matriks ini determinannya pasti sama dengan 0. Maka kita cari determinannya. P-1 dikalikan Q dulu. P dikali Q hasilnya PQ. Min 1 kali Q hasilnya min Q. Kemudian dikurangi dengan kasih kurung biar tidak salah. P dikali 1 P plus P dikali Q PQ dengan 0. Kemudian PQ min Q, minnya dikalikan ke dalam jadinya min P sama min PQ. Ada yang sama yaitu PQ dan min PQ dikurangi maka habis ya. Sehingga kalau min P-nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi min Q sama dengan P, minnya jadi plus. Nah, di sini min artinya kan min 1 ya, min 1 dikali Q. Maka kalau Q-nya kita pindah karena ini perkalian, jadinya
key-nya berubah jadi pembagian, jadi di bawah gini ya, P per Q nilainya adalah -1, maka jawabannya adalah -1. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 14. Di sini diketahui matriks ini tidak punya inverse, artinya kalau matriksnya tidak punya inverse, maka determinannya pasti sama dengan 0. Jadi determinan matriks ini adalah 0. Maka kita cari determinannya, 2 kali 8 hasilnya 16, kemudian dikurangi -2 dikalikan ke pangkat 3 sama dengan 0. Min sama min jadinya plus. Kemudian 16-nya dipindah jadinya -16. Ke pangkat 3, 2-nya dipindah menjadi pembagian ya. Hasilnya adalah -8. Maka ke pangkat 3 hasilnya adalah -8. Artinya kalau nyari K, berarti -8-nya di akar pangkat 3. Sehingga ketemu K-nya adalah -2. Kemudian kita masuk ke soal tentang transformasi geometri di nomor 16 ini. Yang ditanyakan adalah bayangan titik P-nya berapa. Kemudian untuk transformasinya ada 2. Yang pertama dilatasi, skalanya 3, pusatnya 0. Dan dilanjutkan rotasi setengah putaran, pusatnya 0. Maka kita cari dulu satu per satu ya. Untuk titik awalnya -5 per 3,2. Nah, dilatasinya pusatnya 0 dan skalanya 3. Artinya kalau pusatnya 0, skalanya 3, tinggal dikalikan saja. X-nya dikalikan 3, Y-nya dikalikan 3. -5 per 3 kali 3 hasilnya adalah -5. Kemudian 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, dari -5, 6 ini kita lanjutkan lagi. -5,6 dilanjutkan dengan rotasi. Rotasi pusatnya 0. Nah, setengah putaran itu kan berarti 180 derajat ya. Berarti di sini sudutnya adalah 180 derajat. Nah, untuk rotasi pusat 0,0180 derajat tinggal diminkan saja X dan Y-nya. Berarti -5 menjadi +5. 6 menjadi -6, sehingga jawabannya adalah 5,-6. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 17. Di sini ada transformasi oleh sebuah matriks. Matriksnya A plus 2, A1, dan A plus 1. Ini matriks ya. Misal ini kita namakan dengan matriks M. Kemudian dia mentransformasi dua titik. Titik A dan titik B. Nah, untuk transformasi oleh matriks, ini bayangannya, misalkan bayangan titik A nih, A aksen berarti ya. Ini pasti diperolehnya dengan mengalihkan matriks M dikalikan dengan titik awal. Nah, karena yang dicari adalah koordinat B, maka kita harus tahu dulu matriks M-nya ini isinya berapa. Maka kita harus cari variabelnya ini berapa nilainya. Atau A-nya ini nilainya berapa. Kita ambil titik yang sudah ada bayangan dan titik awalnya. Ini kan sudah lengkap A-nya. A aksennya diketahui 2, 3. Kemudian M-nya kita tulis seperti ini saja karena masih mau dicari. Kemudian dikalikan dengan titik awal A, yaitu 1, 2. Maka karena yang ditanya adalah satu variabel saja, kita bisa pilih yang gampang. Misalkan baris 2 saja ini kita kalikan dengan 1, 2. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian ditambah A dikali 2 hasilnya 2A. Ditambah dengan 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, karena kita pilih baris 2, maka sama dengannya juga ambil yang 3 ini ya, karena dia ada di baris 2. Kemudian di total 1 tambah 2 hasilnya 3 ditambah 2A. 3 dipindah ke kiri jadinya 3 min 3 sama dengan 2A. Hasilnya 0 ya, sama dengan 2A. Maka ketemu A-nya adalah 0. 2 kali berapa hasilnya 0 ya, pasti 0 ya. Maka ketemu A-nya 0. Sehingga matriks ini isinya adalah 0 tambah 2, 2, kemudian 0, 1, dan 0 tambah 1 hasilnya 1. Jadi
A sama dengan 0 ini kita masukkan ke matriks M-nya. Kemudian dari sini kita baru mencari titik B awalnya ya. Rumusnya sama, B aksen itu dapatnya dari M dikali B. B aksennya sudah ada yaitu 2, 0. Nah, B awalnya berapa? Nah, kita misalkan saja dengan X dan Y. Kita cari X-nya dulu, misalkan 2 kali X hasilnya 2X ya. 0 kali Y hasilnya 0. Kemudian 1 kali X, X. Kemudian ditambah dengan 1 kali Y hasilnya Y. Nah, dari sini ambil yang posisinya sesuai. 2X sama dengan 2 ini ya, 2X sama dengan 2, maka X-nya ketemu 1. Kemudian X plus Y sama dengan 0. Nah, X-nya 1 ditambah Y sama dengan 0. Satunya dipindah menjadi min 1, sehingga ketemu X-nya 1, Y-nya min 1, maka koordinat B-nya adalah 1, min 1. Nah, lanjut lagi ke nomor 18. Di sini ada dua gambar, gambar satu bidang kartesius. Di dalamnya ada dua garis G dan garis L. Nah, yang ditanya adalah kira-kira translasi atau pergeseran sejauh apa yang bisa memindahkan G-nya ke garis L. Nah, petunjuknya ada di gambar ini ya. Nah, dari garis G kan ada 2 titik, min 2 dan 4. Kita coba salah satunya dulu. Kira-kira dari min 2 supaya nyampe ke 3, gesernya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena ini kan ada titik min 1 ya. Kemudian di sini ada 1, 2. Maka gesernya dari min 2 ke 3 adalah sebanyak 5 satuan ke kanan. Nah, untuk translasi itu, dia matriksnya digambarkan oleh T, A, B. A-nya ini geser kanan atau kiri. Kemudian B-nya ini atas atau bawah. Kalau ke atas plus, angkanya, kalau ke bawah min. Ini kalau ke kanan, angkanya plus, kalau ke kiri, angkanya min. Karena ini 5 ke kanan, maka T-nya 5 berarti di atas ya, karena gesernya ke kanan dan angkanya positif. Kemudian karena sudah tidak perlu digeser atas bawah lagi, karena sudah nyampe ke 3, maka untuk B-nya 0 karena tidak digeser ke atas bawah lagi. Cuman di pilihan jawabannya 5, 0 ini tidak ada. Adanya 0,5. Itu pun berbeda maknanya. Kalau 0,5 berarti digesernya ke atas sebanyak 5 satuan. Nah, maka kita cobanya yang angka 4 ini. 4 ini kira-kira kalau digeser ke 3 harus berapa langkah dan kemana saja arahnya. Berarti kan kita geser ke kanan dulu, ya kan? Ke kanan supaya nyampe ke 3 berarti 1, 2, 3. Supaya lurus dulu ke 3, kemudian kita geser, lanjutkan ke bawah. Ke bawah karena di sini tingginya 4 ya, berarti turun ke bawah biar sampai 0, maka harus loncat 4 kotak gini ya. 1, 2, 3, 4. Maka gesernya harus 3 ke kanan dan 4 ke bawah. Kalau dituliskan dalam bentuk matriks, berarti 3 ke kanan berarti plus 3 ya. Kemudian ke bawah, karena ke bawah jadinya min. Ke bawah berapa? 4. Jadinya jawaban yang betul adalah 3 min 4. Baik, kita masuk ke nomor 9. Di sini ada transformasi namanya transformasi T. Dia mewakili beberapa transformasi yang dilanjutkan begitu ya. Yang pertama ada dilatasi, pusatnya 0, skalanya 2. Kemudian lanjut lagi refleksi terhadap Y sama dengan X. Dan yang terakhir, rotasi, pusat 0, sudutnya min setengah pi. Yang ditanyakan adalah kalau bayangan A-nya 12,8, kira-kira titik awalnya itu berapa? Maka kita cari dulu rumus umumnya ketika dari X, Y didilatasi, pusatnya 0, skalanya 2,
Maka hasilnya X dikali 2 jadinya 2X, Y kali 2 hasilnya 2Y. Kemudian dilanjutkan lagi, refleksi terhadap Y sama dengan X. Refleksi terhadap Y sama dengan X tinggal ditukar saja posisinya. 2Y jadi di depan, 2X-nya jadi di belakang. Kemudian ini dilanjutkan transformasi yang terakhir, yaitu rotasi. Pusatnya 0, sudutnya min setengah pi. Pi itu kan kalau di sudut artinya 180 derajat, berarti setengahnya 90. Maka di sini sudutnya adalah min 90 derajat. Nah, ada minnya ya di sini di soalnya. Maka untuk rotasi pusat 0 min 90 derajat diubah menjadi posisinya dibalik 2S, 2Y 2X, 2Y, kemudian yang belakang dikasih min. Ini ya. Sehingga ini adalah bayangan setelah 3 kali transformasi. Hasilnya adalah 12, min 8. Ini hasilnya sudah ada, kita nyari awalnya itu berapa. Sehingga kita peroleh 2X-nya adalah 12, maka X-nya adalah 6. Kemudian min 2Y sama dengan min 8, minnya hilang. 2 kali berapa hasilnya? 8, yaitu 4. Sehingga titik awalnya yaitu X, Y, berarti 6, ini 6, ini 4. Maka jawabannya adalah 6,4. Lanjut untuk nomor yang terakhir, nomor 20. Di sini ada bidang kartesius, di mana di situ ada 2 gambar, segitiga yang besar dan yang kecil ya. Di mana yang segitiga kecil itu adalah hasil transformasi, beberapa transformasi atau disebutnya komposisi transformasi ya, yang dilakukan terhadap segitiga yang besar sehingga menghasilkan segitiga yang kecil. Nah, kira-kira dari komposisi ini yang mana sih yang bisa menghasilkan segitiga kecil ini supaya cocok gitu hasilnya? Kita lihat dulu kemungkinan jawabannya. Nah, ukuran dari segitiga besar ke kecil ini kira-kira skalanya berapa? Kita lihat dari awalnya AB ini kan 6 kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah ditransformasi jadinya 3 kotak. Dari 6 menjadi 3. 3 itu kan berarti perbandingan panjangnya adalah 3:6 atau disederhanakan jadi 1/2. Maka dilatasi atau perkecilan yang dilakukan skalanya pasti memakai 1/2. Maka jawaban yang memungkinkan dari sini adalah pilih yang D, kemudian ada setengahnya. Maka antara A atau yang C ya. E ini tidak termasuk karena dia 1/3. Kita pilihnya yang D, kemudian skalanya setengah. Nah, gimana memilih antara A dan C? Itu kita pilih dulu salah satu titik yang ada di segitiga besar. Misal kita pilih yang paling gampang ya, yang ada nolnya. Kita pilih titik C, dia koordinatnya adalah 0,-4. C-nya adalah 0,-4. Ya, jika ditransformasi hasilnya C aksen, koordinatnya adalah 4,3. Maka kita coba misalkan dari A dulu ya. Nah, untuk komposisi transformasi yang ada simbol bundaran ini dikerjakannya dari yang paling belakang dulu. Berarti kita coba 0,-4. Ini kita coba pilihan yang A dulu ya. Apakah benar nih? Nah, ditranslasi dulu oleh 2, 3. Berarti kita jumlahkan 0 tambah 2 hasilnya 2, min 4 tambah 3 hasilnya min 1. Kemudian dilanjutkan dilatasi 0,5. 2 kali setengah hasilnya 1,
Kemudian min 1 kali setengah hasilnya min setengah. Terakhir yaitu rotasi. Rotasi O, titik 90 derajat. 90 derajat berarti ditukar posisinya, kemudian yang depan dihilangkan minnya ya. 1 begini, maka hasilnya adalah min setengah koma 1. Karena tidak cocok dengan hasilnya C aksen ini, maka jawabannya bukan yang A. Kita coba yang C. Dari 0,-4. Pertama dilatasi dulu, dilatasi 0 setengah. Jadinya 0 kali setengah hasilnya 0, min 4 kali setengah min 2. Kemudian lanjut rotasi O 90 derajat, jadinya ditukar, yang depan jadi plus ya 2,0, kemudian terakhir ditranslasi baru ditambahkan dengan 23. 2 ditambah 2 hasilnya 4, 0 ditambah 3 hasilnya 3. Nah, dari C ini ternyata untuk pilihan yang C dia menghasilkan bayangan C aksennya 4,3, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Nah, demikian pembahasan untuk kisi-kisi PAS Matematika Wajib kelas 11 tahun 2022-2023. Untuk anak-anakku silakan dipelajari dengan baik. Semoga ujiannya lancar dan mendapat hasil yang terbaik untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.